Bentar. Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian Apa Ustazah suaranya kecil? nikmat iman dan Islam, sehingga hari ini kita kembali berkumpul di majelis ya tatap muka, walaupun hanya lewat online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahannya. Masih kecil suaranya? Masih agak kecil. Iya, Ustaz, agak kecil. Baik. Gimana? Udah besar? Udah. Alhamdulillah ini udah terang. Ya, baik. Seperti biasa, kita akan melanjutkan surah Al-Ghasyiyah ya. Kemarin yang belum ada rekamannya itu surah Al-Ghasyiyah sampai ayat 1 sampai ayat 16. Kita kemarin sudah membahas ayat 1 sampai 7 dan insya Allah pada pagi hari ini kita lanjut ke ayat ke-8 sampai 16 ya. Kalau masih ada waktu mungkin kita lanjut, tapi kayaknya sepertinya ini banyak pembahasannya di ini, jadi kita sampai di ayat 16. Kita murojaah dulu ya ayat kemarin. Boleh dibaca aja dengan artinya seperti biasa. Enggak usah setiap orang bacanya 2 ayat aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Allah. Ayat 8 ya Ustazah. Ya, gimana? Ayat 8. Ya, ayat 8. 1. Ayat 1 sama 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusmin walatuh ni min ju'. Bukan itu. Wujuh Surah Al-Ghasyiyah kan? izin. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Kenapa sih? Ayat 1 Ini surat 1 dan 2. Ayat 1 mulai ayat ayat 1 ayat 2 sampai 2.2. Ya. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Allahul Adim. Baik, barakallahu fiik. Malah di tempat saya ini terputus. Yang di tempat lain gimana suaranya? Iya, terputus. Iya, kayak yang ada terputus. Terputus. Saya pindah posisi dulu. Ya. Diulang lagi ya saja. Mungkin ini lebih terang atau gimana saja? Ya, terang. Ya. Terang ya. Ya. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Wujuh yauma idzin khashi'ah. Sadaqallahul azim. Artinya, selanjutnya silakan. Artinya saja enggak. Ya, boleh dengan artinya. Silakan dibaca. Yang enggak ada dengan artinya ya. Kenapa? Sama artinya? Ya, ada ya.
Ya, Ya, sama, seperti sama biasa ya. artinya. Ya, nah. Iya. Ya, Ya, yang Ya, sama. seperti biasa. hal apakah Ataka telah datang kepadamu hadisul berita atau cerita Al-Ghoshiyah, peristiwa dahsyat. Wujuhul, banyak wajah. Yauma izin, pada hari itu khosyiah, tertunduk. Sadaqallahul azim. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Siapa Uteli? Ayat Ya. 3 sampai 4. Ayat 3 dan 4. Ya, silakan. Umi Novita belum siap? Sudah? Boleh baca? Ya, silakan. Iya, boleh. Silakan baca. Udah, udah. Satu saja mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amilatun nasibah. Nasla naran hamiyah. Amilatun, kerja keras. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Amilatun, kerja keras. Nasibatun, dan kepayahan. Tasla, mereka memasuki naron, api neraka, hamiyatan, yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Selanjutnya, silakan. Uti Ida ya. 3 ayat ya langsung. Oh, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan nyebut nama Allah yang maaf. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tusqa min aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa, ia diberikan minuman min dari ainin, mata air, aniyatin, sangat panas atau mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa, tidak ada, lahum, bagi mereka, ta'amun, makanan, illa, kecuali, min, dari, dhari'in, pohon berduri. Ya. Nah, barakallahu fiik. Barakallah. Ini satu lagi. Silakan. Saya atau Satu ayat. saya udah 2. Oh, satu Ya, lagi. Ustazah. Satu ayat. Ya. Ayat 7 saja, Ustazah. Baik, Ustazah, mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yusminu wa la yughni min ju'. La, yang tidak, yusminu, menggemukkan, wala, dan tidak, yughni, menghilangkan, min, dari, ju', rasa lapar. Ya. Nah, Sampai barakallahu sana, fiik. Ustaz? Oke, barakallah. Kurang saja saya kira. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya masih ada? Uti Nana masih Kembali lagi ayat 1 sampai 2 ya. Ya, assalamualaikum Ustazah. Maaf, saya baru bergabung. Oh, Masya Allah. Namanya siapa, Om? Nana Ustazah, Oh ya, asalnya? dari Banjarmasin Ustazah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Ayat berapa yang saya baca saja? Lanjutkan. Ayat 1 sampai 2. 1 dan 2. Nana. Ya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka
haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idin khasyi'ah. Artinya, hal apakah ataka telah datang kepadamu hadisu berita al-ghasyiyah, berita peristiwa yang dahsyat. Yang kedua, wujuhun wajah yauma idin pada hari itu khasyi'ah tertunduk. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya silahkan. Yuyun. Ya Uti Eli, Uti Yuyun. Yuyun. Mbak Daha, tafadholi. Ibu Sina gimana? Kalau yang nyimak mungkin Bu Yuyun. Berarti udah selesai ya? Iya. Ya, baik. Kita lanjut di 11. ayat ke-8 sampai 16 ya. Ya, 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun, wajah-wajah. Jadi kalau ada kata wujuhun berarti itu jamak ya. Wajah-wajah yauma idzin pada hari itu na'imah, berseri-seri atau penuh dengan kenikmatan. Bisa'iha radiyah. Bisa'iha karena usahanya radiyah. Dia puas, dia merasa senang. Fi jannatin 'aliyah. Di dalam jannatin sorga 'aliyatin yang tinggi. Jadi kalau 'aliyah itu tinggi. Kalau a'la lebih tinggi. Di sini 'aliyah yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u, la tidak. Tasma'u kamu mendengar. Kamu mendengar. Fiha ya. Kamu tidak mendengar fiha di dalamnya, maksudnya di dalam surga itu laghiyah, perkataan yang sia-sia. Fiha ainun jariyah. Fiha di dalam surga itu ainun ada mata air, jariyah mengalir. Ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Fiha di dalamnya, ya, kembali lagi ke al-jannah, di dalam surga itu sururun ada tempat duduk, ada dipan-dipan, surur, sarir. Ada dipan-dipan marfu'ah yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah. Wa akwab ini juga jamak. Jadi kata kubun, kalau kubun itu satu gelas, kalau akwab banyak ya. Wa akwabun dan gelas-gelas mawdu'ah tersedia. Ya, tersedia. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu dan bantal-bantal masfufatun, masfufah tersusun. Jadi bantal-bantal tersusun. Wa zarabiyyu mabthuthah. Wa zarabi dan permadani mabthuthah yang terhampar. Dan permadani yang terhampar.
Barakallahu fiik. Kita kembali kepada ayat yang pertama. Ayat yang ke-8 ya, maksudnya. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang peristiwa-peristiwa dahsyat, yakni peristiwa hari kiamat yang akan terjadi. Kemudian di situ dijelaskan bahwa ada wajah-wajah pada hari itu tertunduk, takut. Ya, ini adalah wajahnya orang-orang yang senantiasa bekerja keras, tapi pekerjaan kerasnya itu justru membawa dia masuk ke dalam neraka. Jadi ada amalan yang bisa membawa seseorang itu masuk ke dalam surga, dan ada amalan yang justru udah capek-capek beramal tapi justru membuat pelakunya masuk ke dalam neraka. Nah, ini harus kita hati-hati. Jangan sampai dengan amalan kita itu menjadi sia-sia. Jelas ya suaranya ya? Jelas Ustazah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-8 ini, kalau kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana keadaan ahli neraka. Ya, bagaimana minumannya, keadaannya di dalam neraka tersebut itu sudah kita jelaskan di ayat sebelumnya ya. Kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan-keadaan orang yang berada di dalam surga atau keadaan-keadaan ahli surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin na'imah. Ada wajah-wajah pada hari itu, di akhirat tersebut, na'imah, penuh dengan kenikmatan. Jadi kata na'imah, bahagia, berseri-seri. Jadi pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Artinya setiap orang yang merasakan kenikmatan itu akan terlihat dari mimik wajahnya. Ya tidak mungkin hatinya bergembira kemudian wajahnya terlihat murung, ya nggak mungkin seperti itu ya. Jadi orang yang terlihat wajahnya berarti dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang terlihat putih bersinar. Ada pula nanti wajah-wajah yang hitam pekat, ya. Hitam, tidak ada sama sekali cahaya, ya. Jadi ketika di dunia ada orang yang walaupun kulitnya hitam tapi karena karena berwudu, beribadah, jadi kelihatan wajahnya itu cerah, ya. Tapi ada pula yang yang kelihatan kayak tidak ada sinar sama sekali. Ini adalah wajah-wajah yang mungkin tidak pernah dipakai untuk sujud, tidak pernah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan terlihat. Itu di dunia ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa pada hari akhirat, pada hari itu di akhirat nanti, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang bercahaya, yang putih bercahaya, dan ada pula yang hitam. Maka ada pun fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Maka ada pun orang-orang yang hitam wajahnya terlihat. Jadi nanti di akhirat itu terlihat orang yang hitam wajahnya dan orang yang putih wajahnya bersinar, itu menunjukkan bahwa amalan-amalannya di dunia itu membuat wajahnya tersebut menjadi hitam ataupun menjadi putihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, akafartum ba'da imanikum. Apakah kamu kafir setelah kamu beriman? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab dengan mereka kafir, ya karena mereka kafir, ya. Akan tapi di sini Allah Subhanahu wa taala justru balik bertanya. Ada orang-orang yang hitam wajahnya pada hari itu, kemudian mengembalikan. Perhatikan, akafartum ba'da imanikum. Apakah kamu ketika di dunia itu menjadi kufur, menjadi kafir, padahal sebelumnya kalian sudah beriman. Kalian sebelumnya sudah yakin bahwasanya Allah itu wajib diibadahi wahidan, sendiri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang patut kita contoh, tapi kita masih kufur terhadapnya. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, akafartum ba'da imanikum kafirin. Akafartum ba'da imanikum, apakah kalian itu kafir setelah kalian beriman? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah adab ini dengan apa yang kalian telah kerjakan, telah kafirkannya, telah kufuri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ammal ladzina biyaddat, maka adapun orang-orang yang putih, wujuhuhum, wajah-wajah mereka. Jadi ada yang putih wajahnya. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang terlihat wajahnya bersinar, yang terlihat putih, fa fi rahmatillahi, maka itulah orang yang berada dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata rahmat. Ya, di mana sebelumnya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan yadkhuluna al-jannah. Ya, orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan soleh, maka balasannya adalah surga. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata rahmat. Karena seyogianya orang yang mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu mereka akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Maka merekalah mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalamnya. Kemudian, apa kaitannya dengan wujuhun yauma idzin na'imah dalam ayat yang kita bahas ini? Pada hari itu ada wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, berseri-seri. Maka di sini kaitannya adalah ini menunjukkan bahwasanya di situ ada keistimewaan bagi orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi naimah, menjadi wajahnya nanti pada hari kemudian itu berseri-seri. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiah. Ini ada kaitannya di ayat yang pertama, bahwasanya kalau ayat yang kemarin kita bahas bahwasanya pada hari itu, apakah sudah sampai kepada kalian berita tentang hari yang sangat dahsyat, yakni hari kiamat? Pada hari itu ada wajah-wajah yang hina, tunduk karena ketakutnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Nah, di sini kebalikannya adalah ada pula wajah-wajah pada hari itu naimah, berseri-seri. Ada wajah-wajah yang berseri. Kenapa wajahnya berseri-seri? Kalau kan lalu kita sudah bahas tentang kenapa mereka wajahnya tunduk terhina, ya. Nah, karena mereka amilatun nasibah. Mereka bekerja keras, kepayahan, akan tetapi tasla naron hamiyah. Mereka masuki api neraka, ya. Kembalinya ke dalam neraka. Tapi di sini ada wajah-wajah pada hari itu yang berseri-seri, penuh dengan kenikmatan, ya. Wajahnya bersinar putih, disaiha radiyah. Ya. Disaiha radiyah. Karena usahanya dia merasa senang. Usahanya, amalannya ketika di dunia, usahanya untuk mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, usahanya ketika di dunia ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membalas keinginannya itu, membalas usahanya itu dengan naimah, wajah yang penuh dengan kenikmatan. Disaiha radiyah, karena merasa senang terhadap apa yang telah ia usahakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang lain, dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang
apa namanya itu, dalam kehidupannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia apa namanya itu, memasak karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia segala aspek kehidupannya, segala aspek yang dia lakukan sehari-hari, ya, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapatkan kehidupan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, karena ini kembali kepada niat kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar, ada kata la di situ, ada lamnya adalah lam taukid, menunjukkan bahwa betul-betul mereka mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Lafi na'im, mereka mendapatkan kenikmatan. Kemudian dilanjutkan alal araiki yanzurun. Itu dalam surah, masih dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian, mereka alal araiki yanzurun. Mereka berada dalam kenikmatan surga, mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan, ya. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nanti akan terlihat dari wajah-wajah mereka itu orang yang mendapatkan kenikmatan. Terlihat dari wajah-wajah mereka penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan. Dan ini adalah balasan bagi orang-orang yang kurang tidur di waktu malam karena bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di siang harinya banyak berinfak, bergaul dengan baik, kemudian bersilaturahim, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kalian akan melihat, kamu akan mengenal mereka, ya, di wajah-wajah mereka penuh dengan kenikmatan. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna awwala zamrah yadkhulunal jannah ala surah, ya, suratil qamar. Sesungguhnya derajat, ya, sesungguhnya orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga, ya, yang pertama masuk ke dalam surga itu wajah mereka itu seperti diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti al-qamar, ya. Al-qamar lailatul badr, yaitu bulan purnama pas di bulan bulan purnama, ya. Jadi diibaratkan itu seperti bulan yang yang bulat, ya, benar-benar bercahaya sempurna, ya, di bulan Badar, ya. Kemudian tsumalladzina yalunahum, kemudian akan diikuti dengan rombongan setelahnya dengan orang-orang yang di belakang mereka itu lebih redup sedikit daripada yang pertama. Jadi derajat orang-orang yang masuk ke dalam surga itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan-tingkatan amalannya ketika di dunia. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tsumalladzina yalunahum ala ashaddi kaukab, kaukabun dzurriyyun fis sama. Kemudian diikuti dengan orang yang di belakang tadi, ya, di belakang tadi itu dengan sinarnya yang paling besar, tapi ini adalah sinarnya menyerupai sinar bukan rembulan lagi, tapi menyerupai sinar al-kaukab. Al-kaukab itu adalah bintang yang paling bercahaya. Itulah golongan yang kedua yang masuk ke dalam surga. Jadi lebih redup sedikit daripada golongan yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu memiliki derajat berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan golongan setelahnya, ya. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka pada hari itu, ya, sudah mendapatkan kebahagiaan ketika nanti sebelum menuju ke akhirat sesungguhnya, baru mereka nanti sudah dimasukkan ke dalam alam kubur, kemudian merasakan siksaan bagi orang yang kafir akan mendapatkan siksaan alam barzah, bagi orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Maka pada hari itu mereka sudah mendapatkan kenikmatan tersebut. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menggambarkan orang yang sebelum puncaknya di akhirat, mereka sudah mendapatkan, diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Jadi ketika mereka itu masih di dalam alam barzah, ya, mereka itu sudah diperlihatkan tempatnya kelak di akhirat. Ya. Karena seyogianya bahwasanya alam barzah itu adalah alam yang zur, ya. Jadi itu tempat untuk bukan tempat yang sebenarnya, tapi untuk melanjutkan ke tempat yang terakhir. Jadi alam barzah itu adalah tempat beristirahat, menunggu semua manusia meninggal, menunggu hari kiamat. Nanti setelah itu baru menuju ke alam akhirat. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ahadukum ya, idza mata murida alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi." Sesungguhnya ya, apabila salah seorang di antara kalian apabila menemui kematiannya, ya, maka mereka itu akan sudah diperlihatkan maq'adahu, tempatnya kelak di akhirat. Ya, ketika nanti sudah terjadi hari kiamat, kemudian dibangkitkan kembali seluruh manusia, kemudian nanti ada proses hisab, ada proses qisas, ada proses sirat, maka inilah baru tempat yang sebenarnya, apakah manusia itu berada di dalam surga ataukah berada di dalam neraka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan, uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi. Jadi orang yang senantiasa sudah meninggal masuk pada tahapan kedua, yakni di alam barzah, di alam kubur, maka mereka itu sudah diperlihatkan pagi dan sore itu tempatnya nanti kelak di akhirat. In kana min ahlil jannah fafil jannah, ya, fafi ahlil jannah, ya, famin ahlil jannah. Adapun kalau seandainya dia kelak nanti adalah ahli surga, maka dia akan diperlihatkan di situ tempatnya sebagai orang yang mendapatkan surga. Wa in kana min ahlil nar famin ahlin nar. Maka kalau seandainya kelak nanti dia adalah orang yang akan berada di dalam neraka, maka itu sudah mendapatkan ketika di alam barzah, sudah mendapatkan siksaan-siksaan di alam barzah. Fayuqol, maka dikatakan kepadanya, ya, hadza maq'adaka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Inilah tempatmu. Inilah tempat penantianmu di sini, tempat dudukmu di sini sebelum kalian sudah masuk ke akhirat, maka inilah tempat di sini. Apakah kalian menjadi orang yang kelak menjadi ahli surga ataukah menjadi ahli neraka? Kemudian maka orang-orang yang beriman berkata, ya, orang-orang yang beriman ketika mendapatkan kebahagiaan di dalam kubur tersebut, ya, pagi dan sore mereka diperlihatkan tempat duduknya kelak di surga, maka orang yang beriman selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aqimis sa'ah. Karena mereka sudah enggak tahan, enggak sabar, ya, sehingga mengatakan kepada Allah Subhanahu, ya Allah, cepatlah datangkanlah hari kiamat tersebut supaya kami mendapatkan ujur, supaya kami mendapatkan balasan dari apa yang kami lakukan dulu ketika di dunia. Maka ketika manusia dimasukkan ke dalam kubur, kemudian dia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir, ya, maka terdengarlah suara dari langit. Apa yang terdengar suara dari langit itu? An-sadaqa abdi, ya, sungguh hambaku ini benar. Dan itu adalah suara Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkar dan nakir bertanya kepada ahli kubur, kemudian dia berhasil menjawab seluruh pertanyaannya, kemudian ada suara dari langit, an-sadaqa abdi, bahwasanya hambaku itu benar. Maka apa yang terjadi? Ya, setelah ada suara itu, fa'afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannah. Maka hamba yang baru saja ditanya ini, ya, akan dibentangkan permadani kepadanya, ya, di dalam surga, di dalam kubur tersebut, dia masih di alam barzah, ya. Fa'afrisuhu minal jannah, maka dia akan dibentangkan permadani, ya,
dihamparkan kepadanya permadani baginya dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Ya. Kemudian dia diberikan pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu ababan minal jannah. Kemudian dibukakanlah kepada orang ini, ya ini masih dalam barzah ya, dibukakanlah kepadanya pintu-pintu surga. Ya, baban minal jannah dibukakan. Kemudian setelah dibuka pintu tersebut, fayutiyahu min ruhiha wa tayyibiha, ya. Maka terciumlah, ya, karena sudah dibukakan pintu surga tersebut, maka dari surga tersebut terciumlah wanginya, ya. Udaranya sudah masuk padanya, sudah tercium kepadanya hembusan-hembusan angin surga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa yufsahu lahu fi qabrihi maddan basarihi. Kemudian kuburannya diluaskan, ya, diluaskan seluas mata memandang. Jadi seperti itulah yang dilakukan, yang didapatkan bagi ahli kubur ketika dia mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan di sana, ketika dia bisa menjawab seluruh pertanyaan mungkar dan nakir. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka yang disebutkan itu tadi adalah kebalikannya. Ketika mereka ditanya, siapa Robmu, siapa nabimu oleh mungkar dan nakir, kemudian dia bertanya, dia tidak berhasil untuk menjawabnya, maka nanti akan ada suara dari langit. Kemudian kalau orang yang beriman dibentangkan kepadanya permadani, maka kalau orang yang kafir itu disempitkan kepadanya, ya. Disempitkan kuburannya. Itu kebalikan yang kita sebutkan tadi. Baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang yang sudah kita bahas tadi, wujuhu yauma idzin na'imah, ya. Ada wajah-wajah pada hari itu penuh dengan kenikmatan, ya. Lisaiha radiyah, karena usahanya maka mereka merasa senang. Karena perjuangan yang mereka lakukan ketika di dunia, perjuangan orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang memuaskan di akhirat. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana sih kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan oleh orang yang beriman di akhirat nanti. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mala ainun ra'at. Kenikmatan yang ada di dalam surga itu mala ainun ra'at, ya. Apa yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Ada suara nggak yang berisik-berisik nggak kedengeran di situ? Nggak ya? Enggak, Ustaz. Oh enggak, soalnya di tetangga saya ini ada yang berisik. Mala ainun ra'at, apa yang mata belum pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga belum pernah mendengar, wala khatrun ala qalbin bashar, ya, belum pernah terbetik di dalam hati. Itulah kenikmatan yang ada di dalam surga. Jadi kenikmatan setinggi apapun kenikmatan yang sudah didapatkan di dunia, maka itu tidak apa-apanya dibanding kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi nanti di sana akan mendapatkan pelayan-pelayan dari bidadari-bidadari, ya. Itu adalah sebagai balasan bagi orang-orang yang telah apa yang mereka telah lakukan di dunia. Lisaiha radiyah, karena usahanya maka dia merasa senang. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap amalan yang telah dia lakukan, yang telah hambanya lakukan ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, merasa puas dengan apa yang mereka lakukan, wa radu anhu, dan hambanya pun merasa senang, merasa puas dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Maka Imam Syafi'i pernah menjelaskan bahwasanya ridho manusia itu tidak pernah selesai-selesai. Ridho manusia itu, kalau kita mau mencari keridhaan di
dunia ini itu tidak bisa kita dapatkan. Contohnya, ketika seseorang yang ada sesuatu kisah di mana seseorang itu pernah berjalan, kemudian yang pertama ayahnya, karena ini anaknya disuruh naik ke ontanya, kemudian di atas keledai. Karena keledainya kecil, tidak muat untuk 2 orang, maka anaknya dikata ayahnya, kamu sajalah yang naik. Kemudian ditariklah ontanya tersebut. Bukan onta ya, keledainya. Tariklah keledainya tersebut. Kemudian ternyata di perjalanan ada orang yang melihatnya. Terus mengatakan orang tersebut, sungguh malang nasibmu. Sungguh malang nasib. Seharusnya ayahnya yang naik di keledainya tersebut dan anaknya menarik. Bukan ayah yang menarik. Ya. Karena dia mengharapkan keridhaan manusia, mengharapkan apa yang ada di kerelaan manusia, kesenangan apa yang ada di hadapan manusia, maka dia turun. Anaknya turun itu, kemudian ayahnya disuruh naik. Kemudian berjalan, kemudian ternyata di tengah jalan lagi ketemu lagi dengan orang-orang. Kemudian orang lain mengatakan, orang tua macam apa ini? Anaknya disuruh tarik, kemudian dia justru yang enak-enak di atas keledainya. Nah ini, kemudian turunlah ayahnya ke bawah. Kenapa? Karena wah, nggak enak juga ya kalau diomongin orang yang seperti ini. Jadi turunlah, karena mengharapkan keridhaan dari kesenangan dari manusia, ya, pujian dari manusia. Maka setelah itu kalau begitu, udahlah kita ini aja, kita dorong aja sama-sama, kita tarik aja berdua. Kemudian setelah berjalan, kemudian di satu tempat dilihat lagi, ada lagi yang ngelihat, kemudian dikomentarin lagi. Ya, kemudian dia mengatakan, sungguh kalian ini berdua tidak punya akal. Kalian punya binatang, kalian yang dorong, bukannya kalian berdua yang naikin. Jadi disinilah menunjukkan bahwa kalau kita itu mencari keridhaan manusia, mencari pujian manusia, itu tidak akan selesai. Apapun yang kita lakukan itu nggak akan ada yang sempurna, kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fi jannatin 'aliyah. Ya. Maka orang yang tersebut tadi, ketika bekerja, beramal salih ketika di dunia, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi jannatin 'aliyah. Ya, kelak mereka akan berada di dalam surga yang tinggi. Ya. Di sini kata para ulama membagi apa sih maksud daripada jannatun 'aliyah di sini. Ya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa jannatun 'aliyah artinya adalah lokasinya. Jadi tempatnya surga itu berada di tempat yang paling tinggi. Kemudian ada pula yang mengatakan kata 'aliyah, maksud dari kata 'aliyah di sini adalah tingkatan surga tersebut. Tingkatan-tingkatan surga itu tinggi di dalamnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bahwasanya aliyah, kata aliyah di sini adalah nilainya, kualitas surga tersebut, itulah yang ada di dalam surga. Maka sekarang kita perhatikan dari penjelasan atau pendapat yang pertama, yakni bahwasanya surga itu lokasinya yang tinggi. Orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, di surga yang tinggi itu fi jannatin 'aliyah, di atas langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya. Indaha jannatul ma'wa, ya. Sungguh, ya, kalian akan diperlihatkan, ya, di surga-surga itu, yang mana di dalam surga indaha jannatul ma'wa, ada surga, ya, disebut dengan jannatul ma'wa. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, diperlihatkan oleh malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ya. Yang kedua kali di Sidratul Muntaha, kemudian di malam Isra Mi'raj. Jadi Isra itu adalah perjalanan Rasul SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj itu adalah dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha.
Kemudian di sanalah Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga yang ada di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, yakni di sana ada Jannatul Ma'wa, ya disebut dengan Jannatul Ma'wa. Nah, di situ diriwayatkan oleh Bukhari ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Idza sa'altumullaha fas'alu di Firdaus. Ketika kalian itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan surga, untuk diwariskan surga, maka mintalah surga Firdaus. Jadi kalau jangan sampai kita berdoa, ya Allah, nggak apa-apalah saya tinggal di terasnya saja, yang penting di dalam surga aja, bukan di neraka. Itu nggak seperti itu. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga, maka mintalah surga yang paling tinggi ya, surga yang paling bagus ya. Yani idza sa'altumullah fas'alu li firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga Firdaus itu berada paling tengah. Jadi dia paling tinggi tempatnya ya. Wa a'lal jannah, dan yang paling tinggi dari surga tersebut. Fauqahu arsyullah, arsyur rahman. Karena di atas surga Firdaus itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Jadi ada yang pernah tadi bahasa itu pernah nanya, salah ini ya. Salah, begitu saya jelaskan ini, dia membayangkan itu bahwa surga Firdaus itu kok kita minta surga Firdaus itu yang paling tinggi, tapi kok dia berada di tengah-tengah. Maksudnya di sini bukan di tengah ini ya. Bukan misalkan 10 tingkatan dia berada di tengah-tengah di tingkatan yang ke-6 atau yang ke-5, itu bukan seperti itu. Tapi dia berada di tengah-tengah, kemudian di sekelilingnya ada surga yang lain. Jadi surga Firdaus itu adalah dia bisa melihat seluruh surga yang ada di sekelilingnya. Dan di atasnya adalah arsy Allah SWT. Itu maksudnya dalam hadis ini. Kemudian dilanjutkan bahwasanya wa minhu tafajjarul anharul jannah, dan dari surga Firdaus itulah akan mengalir sungai-sungai surga. Dari sumber itulah mengalir sungai-sungai surga ke surga yang lain. Jadi mata airnya itu ada di surga Firdaus. Itu yang pertama. Jadi inilah dalil inilah menunjukkan bahwasanya surga itu tempatnya, lokasinya yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tingkatan-tingkatan di dalamnya. Ya, jadi tingkatan-tingkatan di dalamnya itu tinggi. Ya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha yang menunjukkan bahwasanya di dalam surga itu bertingkat-tingkat. Wa may yu'tiyahu mu'minan ya qad 'amila shalihati ulaika humud darajatul ula ya, ulaika humud darajatul ula. Nanti antum bisa lihat lagi di surah Thaha ya. Dan barang siapa yang mendatangi ya, orang yang beriman, pada amila sholihat, sungguh dia telah beramal sholih, maka orang-orang yang beriman yang telah beramal sholih, faulaika humud darajat, maka mereka itulah akan mendapatkan tingkatan-tingkatan surga al-ula yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam surga tersebut ada banyak tingkatan. Bahkan untuk mujahid itu ada 100 tingkatan. Inna fil jannati mi'ata darajah a'dahallahu lil mujahidin. Sesungguhnya para mujahid itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tingkatan-tingkatan surga, yakni 100 derajat. 100 derajat yang mujahidinya fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di hadis yang lain bahwasanya tingkatan satu dengan tingkatan berikutnya, ya, tingkatan satu dengan tingkatan berikutnya itu seperti
dunia dan antara langit dan bumi. Ya, inna ahlil jannah yatara'una ahlul ghurafi min fawqihim kama tarawnal kaukabu daril ghadir. Ya. Sesungguhnya ahli surga itu ketika dia melihat, ketika dia memandang, ya, melihat di atasnya tingkatan surga di atasnya, maka dia itu seolah-olah melihat kaukab, melihat bintang di atasnya. Minal ufukin masyriki awil maghribi. Itu menunjukkan bahwasanya sangat jauh ya. Jadi tingkatan satu dengan tingkatan berikutnya itu seperti kalau kita memandang ke atas kemudian kita melihat bintang, dan itulah tempatnya neraka setelahnya. Bukan neraka, surga di atasnya. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwasanya tingkatan-tingkatan di dalam surga itu sesuai dengan banyaknya ayat di dalam Al-Quran. Banyaknya ayat di dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yuqalu laha, dikatakan kepada orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah derajatmu. Jadi ketika semana kita membaca, itu akan semakin naik. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin derajat kita semakin banyak. Fa'inna manzilatika, karena sesungguhnya derajatmu inda akhiri ayat taqra'uha, ya, taqra'u biha, karena sesungguhnya derajatmu sesuai ayat yang terakhir kamu baca. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tingkatan-tingkatan di dalam surga itu banyak sekali, ya. Dan itulah disimpulkan oleh para ulama bahwa tingkatan surga itu sesuai banyaknya ayat di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang sahih, ya, ini nggak usah saya sebutkan ininya ya, artinya saja, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh aku telah melihat, ya, melihat ahli neraka, ya, melihat ahli neraka itu yang paling terakhir keluar dari neraka, ya. Jadi inilah alamu akhirun nar khurujan minha. Jadi ada seorang laki-laki, ada seorang yang paling belakangan keluar dari neraka. Kemudian dia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, orang ini yang paling terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dia, ya, idhabu ilal jannah, pergilah, ya, pergilah ke surga, ya, masuklah ke dalam surga. Kemudian orang ini berhayal, karena kan dia yang terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian dia berhayal, ketika sudah sampai di pintu surga tersebut, dia berhayal, pasti surga ini sudah penuh, ya. Surga ini pasti sudah penuh, ya. Karena bayangkan saja, mulai dari orang yang pertama diciptakan sampai orang yang terakhir, ya, segitu banyaknya manusia, sehingga dia berhayal, dia berhayal bahwasannya di dalam surga tersebut itu sudah penuh. Kemudian karena dia sudah berhayal seperti itu, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya surga itu sudah penuh. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diperintahkan lagi, idhab fadkhulul jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Kemudian orang tersebut fayukhayyal, kemudian dia mendatangi surga tersebut, kemudian sampai ke dalamnya, ke depannya lagi, kemudian dia berhayal lagi, kemudian fayaqulullahu azza wa jalla idhab fadkhulul jannah, itu yang ketiga kalinya, ya. Kemudian selalu dia berhayal bahwasanya innaha tamla, sesungguhnya surga itu sudah penuh, ya Rabb. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, pergilah, masuklah, ya, ke dalam surga. Fa innaka mithlud dunya wa asyratu amsalha. Ya. Jadi yang ketiga kalinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa masuklah ke dalam surga karena sesungguhnya bagimu, ya, ini untuk orang yang terakhir saja masuk ke dalam surga yang sudah dibersihkan lama di dalam neraka, karena sesungguhnya bagianmu seperti dunia, ya, seperti dunia, dan itu dikali 10 luasnya
surga itu dunia dikali 10. Ya. Itulah nilainya, ya. Nilainya. Baik luasnya maupun nilainya jika dibandingkan dengan dunia, yang ketika orang-orang mengatakan bahwasanya dunia ini ada surga dunia yang paling, misalkan ada sebuah istana yang paling bagus di dunia ini, maka itu dikali 10 dengan surga yang ada di dalam kebahagiaan atau kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian itu bagian yang paling rendah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan tingkatan-tingkatan berikutnya? Tentu lebih bagus lagi daripada tingkatan yang paling rendah. Ini menunjukkan pendapat ulama yang kedua adalah masing-masing memiliki dalil. Kemudian pendapat yang ketiga, maksud dari fi jannatin 'aliyah adalah nilainya, ya. Nilainya di dalam surga itu. Kualitasnya, ya. Qallallahu a'addattu lil 'ibadis salihina ma la 'ainun ra'at. Itu tadi yang sudah kita baca. Wala udhunun sami'at wala khatrun qalbin bashar, ya. Puncak kenikmatan di dunia, puncak kenikmatan di akhirat adalah makanannya belum pernah kita rasakan ketika di dunia. Kenikmatan di dalamnya, wanita-wanita yang ada di dalamnya, ya, sebagai pasangan, laki-laki sebagai pasangan, itu belum pernah terlihat kegantengannya, belum pernah terlihat kecantikannya, ya, di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u, kalian tidak mendengar di dalam surga tersebut, ya, kamu tidak akan pernah mendengar di dalamnya laghiyah, perkataan yang sia-sia. Di dalam surga itu, ketika sebelum masuk surga, maka semua kisas akan dilakukan, kisas bagi orang-orang yang pernah dulu ada dendam di dalam hatinya, maka akan diselesaikan di situ. Kalau pernah memotong tangan temannya, maka dia di situ akan dipotong. Pernah mencubit, itu akan dibalas di situ. Sehingga ketika masuk ke dalam surga itu sudah plong semuanya, tidak ada lagi permusuhan karena sudah terbalaskan semuanya. Ya. Sakit hatinya ketika di dunia itu sudah terbalaskan semuanya. Maka yang ada di dalam surga itu semuanya perkataan yang baik-baik, semuanya perkataan salaman, ya, perkataan yang baik semua. Tidak ada perkataan batil di dalamnya, tidak ada gibah di dalamnya. Semuanya tidak ada kedustaan di dalamnya. Ya. Walakin salaman illa qilan salaman. Ya. Kecuali hanya perkataan selamat ya. Semuanya yang ada di dalam surga tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 12, fiha ainun jariyah. Di dalamnya, di dalam surga tersebut ada mata air yang mengalir. Di sini Allah Subhanahu wa taala sering menceritakan, ya, sering berbicara tentang masalah air. Karena air itu adalah lambang kesuburan, ya. Lambang kenikmatan. Walaupun senikmat-nikmatnya satu tempat, jika tidak ada air, maka itu akan menjadi kering. Ya. Jadi air itu adalah lambang kesuburan satu tempat. Maka Imam At-Tabari mengatakan, jariyatun fi ghairi ukhdud. Jariyah di sini adalah dia mengalir, air itu mengalir tanpa ada cekungan. Berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia itu kalau mengalir itu dari atas ke bawah, ya. Kemudian ada cekungan. Ya, sungai itu ada cekungan. Kalau di dalam surga itu nggak ada cekungan, jadi datar semuanya. Tapi tetap ada air yang mengalir. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr, la'allakum tadhunnuna anna anhara fil jannah ukhdudan fil ardi. Mungkin kalian itu menyangka, ya, bahwasanya di dalam surga itu ada sungai-sungai yang seperti di dunia, ada cekungan, ya. Wallahi innaha lisaihatun ala wajhil ard. Apa di dalam surah Al-Hijr itu innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, ya.
namun penjelasannya di dalam hadis ini la'allakum tadhunnuna annaha anharun fil jannah ukhdudun fil ardh. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidak. Ya. La, wallahi demi Allah, sesungguhnya dalam surga itu tidak ada cekungan seperti di dunia. Ya. Akan tetapi di sana hanya mengalir saja. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu sudah ada gelas-gelas dari mutiara, kemudian ada dari yakut, ya. Semuanya akan tersedia di situ. Dan di sana pula Allah Subhanahu wa taala menyediakan, ya, untuk ahli surga, yakni mata air salsabila, disebut dengan salsabil. Ainam fiha tusamma salsabila. Jadi mata air yang ada dalam surga itu disebut dengan salsabila. Kemudian di dalam surah Al-Insan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ya. Mereka diberi minum, ya, dari gelas-gelas, ya, dari gelas-gelas mizajuha zanjabila. Ya, airnya itu campuran dari jahe, ya. Jadi itu di sana itu tentunya lebih nikmat yang ada di dunia. Kemudian di dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusqawna mir rahiqim makhtum. Ya. Mereka diberi minum, ya. Mereka diberi minum yang sudah diberikanlah, ya. Maksudnya itu kalau di ini rohik itu adalah bermaterai, belum pernah disentuh, ya. Rasanya selalu baru. Bahkan disebutkan di sini bahwasanya semakin diminum semakin nikmat. Jadi kalau di dunia ini kita minum sesuatu, biasanya kalau pertama kita minum itu rasanya manis. Disedot pertama itu manis. Misalnya kita minum es atau minum apa. Ternyata terakhirnya itu biasanya udah tawar. Tapi di akhirat, di surga, ketika minum dari minuman yang ada di dalam surga, maka semakin diminum, semakin rasanya semakin enak. Kemudian disebutkan khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya. Kemudian ada pula mizajuhu min tasnim, ya. Kemudian ada pula campurannya dari tasnim, ya. Maka yang minum ini dari tasnim ini adalah hanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Siapakah mereka yang muqarrabun di sini? Ya. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang didekatkan. Ayatnya adalah orang-orang yang keimanannya yang luar biasa. Ya. Keimanannya yang itu ketika diberikan ujian, betul-betul tidak ada kata-kata yang terlontar dari mulutnya itu seperti orang-orang yang tidak menerima hal tersebut. Tapi dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang menimpa diri. Karena seyogianya seorang yang beriman itu dengan keimanan yang sempurna, keimanan yang dalam, itu adalah dua hal. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas ini tidak bisa diungkapkan maksudnya keikhlasan itu adalah hanya orang tersebut dengan Allah. Kadang-kadang kita melihat seorang ini kayaknya ikhlas banget, ternyata kita nggak tahu di dalam hatinya itu ada yang diharapkan kepada yang lain. Maka keikhlasan ini hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang merasakan. Kemudian yang kedua adalah betul-betul menyesuaikan apa yang dia lakukan, ibadah-ibadah yang dia lakukan itu betul-betul mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah yang disebut bahwasanya mereka yang mendapatkan hal itu adalah al-muqarrabun, yakni orang-orang yang dekat, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-13, fiha sururum marfu'ah, ya. Di dalam surga itu ada dipan-dipan yang tinggi, yang ditinggikan. Ya. Dipan-dipannya di sini bukan seperti dipan-dipan yang ada di dunia. Kalau misalkan kita di dunia itu ada biasanya ya, dipan-dipan itu ditaruh di belakang, ya, untuk kita kumpul-kumpul. Itu tidak seperti itu, ya. Karena dipannya di sini itu bisa turun, bisa naik, ya. Kemudian disebutkan bahwasanya inna fil jannati yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada dikatakan kepada ahli surga, bagimu ar-rayyan. Jadi ar-rayyan ini khusus bagi orang-orang yang siapa? Yadkhulu minhus shaimun.
yaitu orang-orang yang masuk ke dalamnya itu khusus yang spesial bagi orang-orang yang berpuasa ketika di dunia. Jadi as-shaimun di sini benar-benar berpuasa sesuai dengan, bukan hanya misalkan gini, puasa, saya berpuasa, kemudian nggak pernah melakukan ibadah, hanya berpuasanya menahan lapar dan minum saja, tapi dia benar-benar berpuasa, kemudian banyak qiraah, kemudian ketika waktu sholat berjamaah, kemudian setelah itu di waktu sore, di waktu-waktu mustajab dia membaca doa, ya tidak sama seperti anak-anak sekarang ini ketika waktu sore malah ngabuburit di luar, ya bukannya fokus untuk ibadah pada masa kita untuk dekat untuk berbuka, ya karena pada waktu itu adalah pada waktu untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah kemana-mana. Syukur kalau tidak melakukan dosa di luar. Nah inilah perbedaannya. Jadi di sini as-shaimun ini adalah orang-orang yang benar-benar ketika di dunia melakukan puasa, ya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu fil jannati yuqalu lahu ar-rayyan. Maka orang yang berpuasa diberikan diberikan spesial nanti pada hari kemudian itu diberikan surga yang bernama ar-rayyan. Dia melewati pintu ar-rayyan. Kemudian yadkhulu minhu yadkhulus shaimun wala yadkhulu minhu ahadin ghairahum, dan tidak ada yang bisa masuk lewat pintu ar-rayyan tersebut kecuali orang-orang yang diterima puasanya, orang-orang yang banyak berpuasa ketika di dunia. Yuqalu aina shaimun, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, bertanya, manakah orang-orang yang berpuasa, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyelesaikan bahwasanya fayaqulu lahu, ya fayaqulu la yadkhulul jannah la yadkhulu baban minhu ahadun ghairahu. Maka setelah semuanya sudah masuk ke dalam surga tersebut, ya lewat pintu ar-rayyan ini bagi orang-orang yang berpuasa, maka pintu tersebut itu kembali ditutup, ya kembali ditutup, kemudian tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam. Itulah spesial bagi untuk orang yang berpuasa. Nah, apa kaitannya dengan ayat yang kita baca tadi? Fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga itu ada dipan-dipan yang ditinggikan. Maksudnya bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan bahwasanya ada fasilitas yang ada dalam surga itu, yakni adalah sururun, dari kata sarir, tempat tidur, ada dipan-dipan yang ditinggikan. Bagaimana kata sahabat Ibnu Abbas? Ya. Kata Ibnu Abbas bahwasanya fiha sururun marfu'ah, maksudnya adalah alwahuha min zahab. Ya. Papan-papannya itu bukan papan-papan seperti di dunia, dipan-dipan seperti di dunia, ya. Akan tetapi papannya itu berasal dari zahab, dari emas, ya, terbuat dari emas. Kemudian dihiasi dengan zamrud, ya. Jadi ada dari emas papannya, kemudian dihiasi papannya itu dengan zamrud, kemudian ada mutiara. Di situ juga ada permata yang hiasannya itu terbuat dari zamrud, permata dan mutiara. Kemudian yang kedua, bahwasanya dipan-dipan tersebut bisa naik, bisa turun, ya. Ketika penghuninya belum berada di situ, belum masuk, ya. Misalkan belum masuk surga, maka dipan itu masih berada di atasnya, berada di atas, masih tinggi. Kemudian ketika orangnya sudah berdiri di depannya, maka dipan itu tiba-tiba turun. Ya, tiba-tiba turun, kemudian setelah orangnya naik ke dipan tersebut, maka dipan tersebut kembali naik ke atas. Nah, kemudian disinilah para orang-orang kafir ketika turun ayat ini, orang-orang kafir itu mengejek-ejek Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah kebohongan. Masa ada di dalam surga itu ada dipan-dipan segala? Untuk apa dipan itu ditinggikan? Naik turun untuk apa? Ya, kemudian disinilah dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu untuk supaya orang yang ahli surga itu bisa melihat seluruh apa yang ada di dalam surga, melihat pemandangan-pemandangan di dalam surga. Kemudian, setinggi apakah dipan tersebut? Disebutkan bahwasanya
kana irtifa'uha qadaruha bainas sama'i wal ard. Jadi tingginya dipan tersebut itu kadarnya setinggi dengan antara langit dan bumi. Itu sangat tinggi sekali. Ya. Itulah tadi karena antara derajat tingkatan surga, kemudian surga berikutnya itu jauhnya seperti langit dan bumi. Jadi begitu juga dengan dipan tersebut. Jadi dipan tersebut itu tingginya seperti itu. Kemudian manusia itu bisa nanti, ahli surga itu bisa melihat seluruh pemandangan yang ada di dalam surga. Siapakah yang bisa melihat pemandangan di dalam surga? Yakni innal abrara lafi na'im. Bahwasanya orang yang berada di dalam surga tersebut mendapatkan kenikmatan tersebut yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang lafi na'im, yaitu orang-orang yang abrar, orang-orang yang telah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan tersebut mereka melepas pandangan, mereka melihat pandangan yang ada di dalam surga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan melihat, kamu akan mengenal wajahnya yang penuh dengan gembira, yang penuh dengan yang berseri-seri, yang penuh dengan kenikmatan. Dan setelah manusia, ya setelah ahli surga seluruhnya mendapatkan kenikmatan, sudah merasakan seluruhnya kenikmatan di dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hambanya, apa yang mereka inginkan? Ternyata yang mereka inginkan adalah satu yang kenikmatan yang luar biasa, yang sangat tinggi sekali, adalah ketika manusia itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa dalil ya tentang surur marfu'ah. Cuman waktunya ini sudah lewat, maka kita akan mempercepat ya. Baik. Ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akwabum mawdu'ah. Di dalam surga tersebut ada gelas-gelas yang tersedia. Gelas-gelas yang didekatkan, wa akwabum mawdu'ah. Maka Imam Muqatil menjelaskan tentang makna daripada ayat ini, bahwasanya keindahan di dalam surga itu salah satunya adalah adanya cangkir, adanya gelas-gelas yang disediakan. Ya. Dari apakah terbuat gelas tersebut? Dari perak, ya, dari perak. Ada yang dari kristal, saking beningnya, ya, peraknya itu seperti kayak kristal, ya, sangat bening. Di dalamnya tidak pernah merasakan, di dalam surga tersebut tidak pernah merasakan kedinginan, maksudnya kedinginan itu terlalu dingin. Ya. Kalau di Indonesia ini mungkin kita belum pernah merasakan dinginnya seperti di luar, ya. Di dalam surga itu hawanya itu sejuk tapi tidak terlalu dingin. Jadi selalu normal. Kemudian tidak terlalu panas. Jadi ahli surga itu tidak pernah merasakan panasnya yang sangat terik, tapi selalu cuacanya itu stabil. Kemudian di dalam surga itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan di dalam surga itu sibuk melayani ahli surga sana kemari, ya. Itu pelayannya itu adalah para bidadari. Baik. Kemudian di ayat yang ke-15 kita percepat, wa namariqu masfufah, ya. Dan di dalam surga tersebut ada bantal-bantal yang tersusun. Ini juga kalau orang kafir pada masa Rasulullah SAW ini juga diketawain, ya. Ngapain sih ada bantal-bantal sekali dalam ayat? Padahal bantal itu menunjukkan keindahan, ya, menunjukkan keindahan satu tempat, ya. Jadi ada di sana itu ada bantal-bantal yang tersusun, ya. Disebutkan bahwasanya muttaqiina fiha 'alal araiki, ya, ala rafrafin khudrin, ya. Muttaqiina fiha 'ala rafrafin khudrin. Jadi dalam surga tersebut
itu nanti akan disiapkan ya bantal-bantal tersusun yang berwarna hijau. Ya. Warna hijau itu adalah warna kesukaan Rasulullah SAW yang tidak pernah bosan untuk dilihat ya. Kemudian untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan tersebut untuk hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga, hamba-hambanya yang beriman. Untuk apa? Ketika di atas sarir tadi itu ada bantal-bantal yang tersusun, kemudian untuk tidur ya, untuk bersandar, untuk duduk ya. Karena sesuatu yang nyaman itu ketika dia bersandar dan di tempat yang empuk. Makanya disebutkan muttaqiina fiha ala rafrafin khudrin. Wana ya itu tadi wana marik mas. Kemudian di ayat yang ke-16 ya, ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman wa zarabiyyu mabthusah. Wa zarabi dan permadani mabthusah yang terhampar. Ya. Di dalam istanahnya, di dalam surga tersebut Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ya, itu disiapkan oleh para pelayan-pelayan di dalam surga. Ini permadani indah yang terbentang di atas dipan-dipan ya. Kemudian dihiasi dengan bantal-bantal, kemudian ada gelas-gelasnya. Jadi manusia di dalamnya itu puas ya. Ya, di dalam surga itu semuanya dilayani oleh para bidadari. Bahkan disebutkan bahwasanya di dalam surga itu ya seorang laki-laki itu memiliki istri itu paling sedikit dua. Ya. Untuk apa? Dan setiap wanita yang ada di dalam surga itu semuanya perawan ya. Walaupun bergaul di dalamnya bersama dengan suaminya, bersama dengan pasangan-pasangannya, maka kembali menjadi perawan. Kemudian ketika buang ini pun semuanya keluarnya semua tidak ada yang buang air seperti di dunia ya, berbeda dengan di akhirat. Kemudian di dalam surah Al-Qariyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami menciptakan bidadari itu. Dan untuk apa bidadari itu diciptakan? Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bidadari itu untuk menjadi pelayan nanti di akhirat. Faja'alnahunna abkara. Maka kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, pelayan itu adalah perawan-perawan yang penuh cinta dan umurnya sebaya ya. Umurnya sebaya. Ghuraban atraba, itu nanti akan dibahas di ayat-ayat yang surah-surah yang lainnya. Di sini saya tutup dengan ini karena sini sudah panjang, masih banyak sebenarnya ya apa saja yang terdapat dalam surga tersebut. Saya tutup bahwasanya bukan Rasulullah, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat dari begitu banyaknya yang dapat ahli surga di dalam surga tersebut. Maka dalam sebuah ini bentar ya. Baik, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kami melihat ya, kita melihat bahwa tidak sedikit kekasihmu ketika di dunia, itu. Jadi seolah-olah di sini Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, apa yang Engkau sediakan kepada orang-orang yang beriman? Maka itu kami dapatkan di akhirat itu sangat sempurna ya. Bahkan belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata. Tapi mengapa Engkau ya Allah membiarkan orang yang beriman ketika di dunia? Mengapa Engkau ya Allah kekasih-kekasihmu di dunia itu kamu biarkan dia terbunuh, kamu biarkan dia dibantai, kamu biarkan dia kelaparan? Kenapa mereka menjalani hal itu? Menjalani hal-hal yang semuanya tidak enak. Ini. Bukankah Engkau ya Allah
bukankah mereka itu berkhidmat kepadamu? Bukankah mereka itu telah beribadah kepadamu dengan ikhlas? Bukankah mereka telah berbakti, berkhidmat kepadamu? Kemudian Nabi Musa membandingkan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sementara musuh-musuhmu ya Allah, mereka tidak pernah beribadah kepadamu. Mereka selalu bermaksiat. Mereka kufur kepadamu. Tapi mereka hidupnya mewah. Mereka makan sesuai keinginannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian memanggil Nabi Adam, kemudian dia membawa ke apa namanya itu? Sebentar. Kemudian dia membawa ke neraka. Setelah sampai di tepi neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Nabi Musa apa yang mereka dapatkan, para para orang-orang yang kafir di dunia, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperlihatkan, lihat apa yang mereka dia dapatkan di akhirat. Maka Nabi Musa tidak sanggup melihatkan, kemudian Nabi Musa langsung pingsan. Ya. Pingsan. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika orang-orang kafir itu melakukan kemaksiatan, melakukan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memang diberikan surga mereka itu adalah apa yang ada di dalam dunia ini, tapi mereka tidak mendapatkan bahagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan di dunia itu tidak ada efeknya sama sekali. Ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka mendapatkan kenikmatan yang ada di dalam surga. Karena sungguh seandainya mereka itu dikumpulkan seluruh amalannya, maka mereka itu tidak cukup untuk mendapatkan satu kenikmatan yang ada di sisi Allah SWT. Kalau seandainya mulai dari lahir mereka itu beribadah kepada Allah SWT sampai nanti meninggal, kemudian untuk mendapatkan satu kenikmatan yang ada di dalam surga, sungguh itu tidak cukup untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Maka disinilah Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang yang beriman ketika di dunia itu tidak sebanding apa yang mereka dapatkan nanti di akhirat. Maka orang-orang yang meninggal, dibunuh, para mujahid dibunuh, meninggal karena dibantai, meninggal karena berada di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan derajat mereka di surga, maka mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikanlah, hidupkan aku kembali, kemudian aku pengen berjuang lagi supaya aku terbunuh lagi, kemudian nanti aku terbunuh lagi, kemudian aku hidup lagi, kemudian terbunuh. Ini pengen merasakan seperti itu. Karena melihat nikmat yang mereka dapatkan ketika berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penglihatan kita ketika di dunia, ketika mereka dibunuh dengan berdarah-darah, kemudian kita serem amat ya melihatnya. Padahal sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mereka senang ya. Ketika sudah mendapatkan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalannya tersebut. Baik. Barakallahu fiik, mungkin sampai di sini dulu ya. Afwan Ummahat, kita sudah sampai 1,5 jam. Dan insya Allah yang belum dibahas tadi, yang mungkin ada tambahan-tambahan, insya Allah nanti akan kita bahas di ayat-ayat yang lain, karena itu akan berhubungan ya, pelajaran ini akan berhubungan dengan ayat-ayat yang lain ketika bahas, maka itu akan selalu berulang-ulang. Jadi ketika Ummahat mendengar, kok saya pernah mendengar ayat ini kemudian diulang lagi, karena memang seperti itu. Jadi tafsir itu adalah ketika membahas satu ayat, maka itu akan dikaitkan dengan ayat yang lain sesuai dengan ayatnya. Baik. Mungkin itu saja untuk hari ini, pembahasan hari ini di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita sekalian kemudahan untuk kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran yang ayat-ayat yang selanjutnya yang belum kita pelajari. Barakallahu fiik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallah. Ya Ustinul Rusmia, jazakallahu khairan. Maaf lahir batin, ada Usti Elis, Ustazah Elis. Live ya Usti Elis. Izin keluar duluan ya, Umat. Ya Ustazah Elis. Ya kita keluar aja. Terusnya sedang kegiatan barangkali. Iya, kita keluar. Jazakallahu khairan.